Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, abang kakak, Miss Eka berharap kabar kamu hari ini juga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan yang pastinya kamu harus semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke materi kita yang baru lagi ya, abang kakak. Nah, sebelum masuk ke materi kita yang baru, tidak lupa kita berdoa dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, kemudian kamu juga semangat, dan semoga ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini. Masih di tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Materi ini masih disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, abang kakak, seperti kita ketahui bahwa kita, negara Indonesia, itu terletak di Asia Tenggara. Nah, ikan bandeng ini merupakan salah satu jenis ikan yang banyak ditemui di Indonesia. Bahkan, ikan bandeng ini merupakan salah satu ciri khas makanan suatu daerah. Nah, ikan bandeng ini biasanya diolah dengan cara diasapi atau dipresto. Mengapa begitu? Karena ikan bandeng ini termasuk salah satu jenis ikan yang memiliki duri yang lumayan banyak. Nah, itulah kenapa ikan bandeng ini diolah dengan cara diasap atau dipresto. Kita lanjut ke materi PKN hari ini. Kita baca dulu ya abang kakak. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Nah, seperti yang Miss Eka katakan tadi, ikan bandeng itu merupakan salah satu makanan khas dari suatu daerah, yaitu ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, menurut kamu, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, satu latihan ini silahkan kamu tulis di buku latihan kamu. Nah, dari cerita tersebut, dari teks yang sudah kita baca, menurut kamu apa sikap yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila tersebut. Nah, ini sudah tidak Miss Eka ragukan lagi, karena Miss Eka yakin kamu semua sudah hafal mengenai isi dari Pancasila. Nah, materi sebelumnya kita kan sudah mempelajari, yaitu mengenai pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setelah kamu sudah mengerjakan latihan yang tadi Miss Eka berikan, perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Nah, perbaikilah jawabanmu apabila dibutuhkan. Kemudian, diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Nah, abang kakak, berhubung kita tidak berada di dalam kelas, jadi kamu mengerjakan ini secara pribadi. Nah, jawaban yang sudah kamu tulis tadi, menurut kamu, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Nah, jika belum, silahkan kamu perbaikin, karena cerita Edo tadi itu berhubungan dengan penerapan sila keempat, seperti yang sudah Miss Eka jelaskan di pembelajaran sebelumnya, dan bahkan kamu juga sudah mengerjakan latihan di pembelajaran sebelumnya. Nah, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila.
Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, untuk 3 contoh ini kamu tidak perlu menuliskannya di buku latihan. Hanya saja, alangkah lebih baiknya kamu mencari 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari, boleh dengan membaca buku, kemudian boleh juga kamu mencarinya dari internet. Nah, untuk apa? Agar menambah wawasan dan pengetahuan kamu mengenai penerapan sila keempat. Jadi, untuk contoh perilaku pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ini, tidak usah ditulis di buku ya abang kakak, kamu hanya perlu mencari contohnya saja. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran IPS hari ini. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, abang kakak, untuk materi IPS kita masih berhubungan dengan negara-negara anggota ASEAN. Kali ini kita akan membaca dan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kita baca bersama-sama ya. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia yaitu dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, yaitu terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, abang kakak, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau sumber informasi lainnya. Abang kakak, tadi kita sudah membaca teks mengenai keadaan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, dari negara-negara anggota ASEAN tersebut memiliki keadaan ekonomi, ada yang sama, ada pula yang
berbeda. Nah, di sini kamu diminta untuk mengerjakan atau mengisi diagram Venn. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kamu perhatikan diagram Venn yang Miss Eka tampilkan di slide. Nah, bisa kamu lihat di sini ada diagram Venn, yaitu ada 2 buah lingkaran, kemudian di bagian tengahnya itu adalah yang terhubung antara diagram Venn yang satu dengan yang kedua. Nah, Miss Eka berikan contoh, misal kamu mau mengambil kegiatan ekonomi negara Indonesia dengan Singapura. Nah, maka di bagian diagram Venn Indonesia silahkan kamu isi dengan apa menurut kamu, apa saja kegiatan ekonomi, keadaan ekonomi Indonesia. Kemudian untuk Singapura, setelah kamu baca, menurut kamu apa saja kegiatan dan keadaan ekonomi negara Singapura. Nah, dari kedua negara tersebut, Indonesia dengan Singapura, apabila memiliki persamaan keadaan dan kegiatan ekonomi, silahkan kamu tuliskan di bagian tengah diagram Venn tersebut. Nah, Miss Eka ulang sekali lagi. Misal, kamu di sini Miss Eka mencontohkan antara negara Indonesia dan Singapura. Nah, abang kakak nantinya kamu boleh memilih negara mana yang akan kamu buat diagram Venn-nya. Di sini Miss Eka mencontohkan yaitu Indonesia dengan Singapura. Nah, setelah kamu membaca tadi keadaan ekonomi negara Indonesia, silahkan kamu isi di diagram Venn di bawah Indonesia itu apa saja keadaan dan kegiatan ekonominya. Begitu juga dengan Singapura. Nah, tadi setelah kamu membaca Singapura, kamu sudah memahami bagaimana keadaan dan kegiatan ekonomi negara Singapura. Silahkan kamu isi di diagram Venn bagian Singapura. Nah, antara Indonesia dengan Singapura apabila memiliki keadaan dan kegiatan ekonomi yang sama, maka silahkan kamu isi di bagian tengah diagram Venn tersebut. Nah, jadi ketika nanti kamu memilih antara dua negara, di bagian tengah diagram Venn itu kamu isi dengan kesamaan kegiatan dan keadaan ekonomi negara tersebut. Sampai sini paham ya abang kakak? Miss Eka yakin insya Allah kamu sudah paham. Silahkan kamu ambil buku latihan kamu. Nah, kamu kerjakan diagram Venn tersebut. Kamu pilih dua negara mana yang mau kamu kerjakan. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran SBDP hari ini. Nah, masih berhubungan dengan patung Nusantara. Jika di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari bahwa ternyata hewan itu merupakan salah satu inspirasi yang bisa dijadikan karya seni, yaitu patung Nusantara. Nah, kita perhatikan foto patung di bawah ini. Foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, patung apa yang kamu buat? Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Melanjutkanlah kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Nah, abang kakak jangan bingung, loh patung apa ya Miss yang dibuat? Iya, kita memang untuk pembelajaran kali ini ketika materi patung Nusantara kita tidak membuat karya. Kenapa? Karena keterbatasan waktu dan tempat. Kita tidak bisa bertemu seperti biasa di sekolah. Nah, jadi untuk karya seni patung ini kita tidak membuat prakaryanya. Nah, tapi bukan berarti kita tidak mempelajarinya. Kita tetap mempelajari materi mengenai patung Nusantara. Hanya saja kita tidak membuat prakaryanya. Nah, jadi abang kakak untuk materi patung Nusantara ini kamu harus mengingat bahwa patung itu merupakan suatu karya seni 3 dimensi di mana patung itu memiliki makna, tema ataupun terinspirasi dari suatu hal. Contohnya di pembelajaran sebelumnya, patung itu bisa saja terinspirasi dari hewan. Kemudian kali ini seperti di Indramayu, nah patung yang dibuat itu merupakan identitas dari daerah Indramayu tersebut, yaitu mangga dan rusa. Nah, itulah seniman membuat patung tersebut itu berdasarkan apa yang menginspirasi mereka.
Itulah mengenai patung Nusantara. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, mari kita membaca bersama. Tahukah kamu kelelawar? Nah, Miss Eka yakin pasti kamu tahu ya mengenai hewan kelelawar. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada manusia. Nah, berikut ini adalah fakta tentang kelelawar. Nah, di sini ketika kamu membaca di sini diberitahukan informasi bahwa ternyata kelelawar itu mempunyai 7 fakta. Apa saja? Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Masih ingat mengenai hewan mamalia? Iya, Miss Eka yakin pasti kamu masih ingat mengenai hewan mamalia. Iya, masih ingat kan mengenai hewan mamalia? Apa sih itu hewan mamalia, abang kakak? Masih ingat? Iya, hewan mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar susu, sehingga hewan ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Itulah kelelawar termasuk kategori hewan mamalia. Nah, fakta yang kedua, tubuh kelelawar itu sangat bersih. Nah, jadi kalau kamu malas bersih-bersih, malu dong sama kelelawar. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar itu mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Nah, jadi nak, kelelawar ini termasuk salah satu hewan yang berumur panjang. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Nah, fakta yang ketujuh atau yang terakhir, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, jadi siklus hidupnya kelelawar ini berbanding terbalik ya dengan kita. Kalau kita di siang hari itu kan beraktivitas, mana kamu yang sebagai siswa itu sekolah, belajar, kemudian misalnya orang tua kamu itu bekerja, mencari nafkah. Nah, ketika di malam hari kita tidur atau istirahat. Nah, kalau kelelawar itu berkebalikan. Kelelawar itu di siang hari itu kerjanya tidur. Nah, ketika malam hari mereka aktif untuk mencari makanan. Nah, itulah fakta mengenai kelelawar. Menambah ilmu untuk kita ya, abang kakak. Nah, selanjutnya mari kita baca bersama. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan 3 sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, abang kakak, walaupun di sini perintahnya ayo menulis, tapi ini tidak perlu kamu tulis karena ini hanya kita baca bersama. Nah, di sini ada latihan. Nah, kamu tidak perlu menulis teks tersebut, hanya saja kamu mengerjakan ketiga latihan ini. Dari teks yang sudah kamu baca, ada 3 pertanyaan yang harus kamu jawab, yaitu kamu tuliskan di buku latihan kamu. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Kemudian yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Nah, yang terakhir, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, abang kakak, setelah kamu membaca teks tersebut, kamu pahami kembali, kemudian kamu jawab soal yang sudah diberikan. Kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Nah, yang barusan kita baca itu adalah materi PKN. Iya, hari ini materi PKN kita itu mencakup dua materi, yaitu penerapan sila keempat dan kali ini penerapan sila kelima. Nah, menurut kamu, apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila?
Nah, Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Nah, menurut kamu apakah sikap yang dilakukan Benny tadi itu sudah menerapkan sila kelima Pancasila atau belum? Nah, abang kakak silahkan kamu kerjakan latihannya di buku latihan kamu. Nah, Miss Eka juga mengingatkan untuk latihan kamu kerjakan sebaik mungkin. Setiap harinya Miss Eka tunggu kamu mengirimkan dokumentasi foto hasil latihan kamu melalui WA Miss Eka itu sampai batas jam 10 malam. Nah, itulah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya setiap harinya mendengarkan Miss Eka memberikan materi pembelajaran. Abang kakak Miss Eka kembali mengingatkan, walaupun kita belajar tidak bertemu di sekolah secara online, Miss Eka harap kamu tetap semangat dan tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan semua materi yang Bapak Ibu guru kamu berikan setiap harinya. Nah, insya Allah wabah ini segera berakhir, kemudian kita bisa bertemu di sekolah. Nah, untuk di rumah silakan kamu jaga kesehatan, kemudian jangan lupa kerjakan latihan yang sudah diberikan. Miss Eka juga mengingatkan, jangan lupa untuk ibadah harian, sholat 5 waktu kamu jangan tinggal, sholat duha, kemudian murojaah hafalan surah kamu, dan membaca tilawati atau Al-Qur'annya di rumah. Nah, abang kakak sampai bertemu di materi kita yang selanjutnya. Semoga materi yang Miss Eka berikan hari ini bermanfaat untuk kamu, berkah dan diridhoi oleh Allah. Miss Eka ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.